Sapaan Gembala, Jumat 19 Maret tahun 2021. Tema kita, Roh Tuhan ada padaku. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada suatu waktu ada sebuah program yang namanya relaksasi pajak kendaraan bermotor, di mana membuat banyak orang yang tadinya menunggak denda karena telat membayar pajak, akhirnya bisa memanfaatkan relaksasi pajak tersebut sehingga bisa meringankan beban mereka. Atau setidaknya mereka bisa menggunakan kembali kendaraan mereka untuk beroperasi tanpa harus takut ditilang ataupun ditangkap. Kalau kita bicarakan tentang relaksasi pajak, pengurangan pajak, mungkin bisa dikatakan pemulihan pajak, pemulihan denda dan yang lainnya, membuat seseorang itu merasakan sebuah pengharapan, keringanan yang membuat mereka lega. Nah, kalau kita berhubungan dengan yang namanya tahun Yobel. Tahun Yobel ini di dalam bangsa Israel adalah di mana tahun pada saat itu banyak orang-orang yang mengalami sukacita karena mereka dibebaskan, budak-budak dibebaskan dari belenggu, lalu tanah-tanah dikembalikan ke ahli waris. Tanah yang tadinya dijual karena orang itu tidak bisa membayar sesuatu hal, akhirnya setelah tahun Yobel atau 50 tahun ke-50, mereka dikembalikan tanah warisan itu. Kenapa hal ini bisa terjadi di dalam bangsa Israel? Supaya keadaan yang pulih, keadaan yang baik kembali diulang, di-restart kembali. Kalau di dalam bahasa komputer mungkin kita bilang, wah mesti di-install ulang atau di-restart ulang, dipulihkan kembali. Nah, umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan yang ketiga, pada saat Kristus kita masih mengingat, pada saat Kristus berkata, di dalam Lukas dia berkata bahwa Roh Tuhan ada padaku. Setelah panjang, demikianlah nas ini telah tergenapi. Wah, itu pada saat itu gegernya luar biasa. Kenapa? Karena pada saat itu semua orang Yahudi, orang Israel tahu kalau ayat ini berbicara tentang Mesias. Sehingga sangat percaya diri sekali gitu ya Tuhan Yesus pada saat dia berkata Roh Tuhan ada padaku, lalu terakhir panjang dan nas ini telah tergenapi. Nah, umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada saat orang Israel berpengharapan untuk keluar dari kesesakan, dari penjajahan bangsa Romawi, ayat-ayat ini menguatkan mereka untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan bahwa mereka akan dibebaskan. Tetapi yang mereka pikirkan adalah dibebaskan menurut mereka. Sedangkan pada saat Yesus katakan ini, Yesus memberikan sebuah restart ulang kembali. Install ulang kembali pemikiran-pemikiran bangsa Israel bahwa Mesias hadir adalah untuk membuat keadaan yang tadinya buruk menjadi lebih baik lagi. Yesaya berbicara memang tentang pembuangan di Babel. Dan ini sama pada saat mereka sedang tertekan, mereka sedang tidak berpengharapan, tetapi Yesaya memberikan nubuat bahwa nanti kelak akan ada orang yang akan membebaskan mereka. Nah, umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, gambaran yang digambarkan dalam Yesaya adalah gambaran seorang pelayan yang diurapi atau Mesias. Pribadi yang diurapi ini adalah hamba yang dipenuhi kasih untuk mereka yang membutuhkan dan juga raja yang memiliki kuasa untuk melakukan transformasi yang mencakup pemberitaan kabar baik kepada orang miskin dan tersiksa, menyembuhkan dan merawat mereka yang secara rohani sedang terjatuh, sedang berada di titik fase paling bawah, dan membebaskan belenggu-belenggu yang membuat mereka tidak bisa bebas. Mungkin juga karena kejahatan. Mesias hadir. Kristus hadir. Dan kita percaya kehadiran Kristus adalah membebaskan kita, menginstal ulang kembali kehidupan kita. Merelaksasi kembali apa yang telah kita lakukan. Mungkin kita melakukan hal-hal berdosa. Mungkin kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Mungkin pada saat ini kita sedang dalam fase terbawah dalam kehidupan kita. Tapi pada saat Tuhan katakan, Roh Tuhan ada padaku. Yesus berkata, Roh Tuhan ada padaku. Nubuat ini telah digenapi. Dan Yesus adalah penggenapan.
yang telah lama ditunggu-tunggu untuk kerinduan kita. Oleh karena itu pada saat kita sedang dalam fase sekarang, fase kesulitan, fase pandemi, fase apapun, kita harus tetap bersuka cita. Kenapa? Karena Kristus hadir. Sang Mesias hadir. Untuk merangkul kita, mengangkat kita. Jangan pernah khawatir akan apapun juga. Karena Tuhan hadir untuk melepaskan kita dari belenggu-belenggu yang membuat kita menjauh dari Tuhan. Tetap datang kepada Tuhan. Tetap yakin kepada Tuhan. Karena pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memberkati kita.